Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sobat fisika, bertemu dengan Abang Zaid. Kali ini kita akan mereview materi kelas 11 ya, dalam bentuk soal-soal. Selamat menyimak dan selamat belajar. Baik, bismillah. Soal nomor 1. Diagram berikut menunjukkan hubungan antara tekanan P dengan volume V dan sejumlah gas ideal. Ya, dari grafik ini yang akan diminta adalah usaha, ya. Usaha dalam bentuk grafik itu sama dengan luas grafiknya. Atau kalau kita tulis matematikanya, W sama dengan luas grafik. Ya. Sekarang kita perhatikan grafiknya adalah bentuknya trapesium. Trapesium itu cari yang sisi yang sejajar, ini sisi A yang sejajar, ini B, dan ini nilai T-nya ya. Perhatikan nilai A-nya adalah 3, nilai B-nya adalah 1, nilai T-nya adalah 2. Sehingga luas trapesium setengah A plus B supaya sisi sejajar dikali tinggi, setengah kali alas 3 plus B-nya 1, tingginya 2. Hasilnya jadi 4 Joule. Soal nomor 1 jawabannya E, 4 Joule. Baik, soal nomor 2. Soal nomor 2, gas helium dengan volume 2,5 meter kubik dan bersuhu 27 derajat Celcius, berarti V1 2,5 meter kubik ya. Kemudian suhunya T1 adalah 27 derajat Celcius, ubah ke Kelvin 273, hasilnya 300 Kelvin. Kemudian T2-nya adalah 87 derajat Celcius plus 273 lagi, hasilnya 360 Kelvin. Kemudian apa? Tekanannya P, tekanan isobar ya, 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Yang dia tanya adalah usaha W ya. Sebelum mencari usaha, kita mencari dulu apa? Volume atau V2. Volume akhir atau V2, persamaannya adalah apa? V2 per T2 sama dengan V1 per T1 ya. V2 dibagi T2 nya adalah 360, V1 nya adalah 2,5, T1 nya adalah 300, maka V2 sama dengan, kita sederhanakan, 360 bagi 60, ini 6, ini 5, 2,5 dibagi 5 itu adalah 0,5, maka kali silangnya adalah 3 meter kubik ya. Sekarang kita bisa menghitung nilai dari usaha. Usaha pada proses isobar itu W, P kali delta V, dengan delta V adalah apa? V2 dikurangi V1. Perhatikan yang kita hitung tadi, P nya 2 kali 10 pangkat 5 dikali V2 min V1. V2 nya 3 dikurangi 2,5, hasilnya jadi 1 kali 10 pangkat 5 Joule. Kalau diubah ke kilo dibagi 1000 jadi 100 kilojoule. Maka jawabannya adalah B ya, 100 kilojoule. Baik, soal selanjutnya, soal nomor 3. Kita lihat soal nomor 3. Sebuah mesin kalor menjalani siklus seperti pada gambar berikut. Nah, jika mesin bekerja 6 siklus per second, maka daya keluaran mesin adalah baik, yang ditanya adalah daya. Sebelum mencari daya, kita mencari dulu apa? Usaha ya untuk satu siklus. Perhatikan satuannya, ini liter. Liter ini ubah dulu minus 3, ini 10 pangkat 5 ya, ubah ke Pascal ya. Kemudian kita sekarang bisa mencari usaha untuk satu siklus ya. Usaha untuk satu siklus ya, sama dengan soal nomor 1. W nya adalah luas grafik. Nah, kali ini grafiknya apa? Segitiga, berarti setengah kali alas kali tinggi. Perhatikan gambar yang alas dengan tingginya, anggap aja ini yang sebagai alasnya, ini yang sebagai tingginya ya. Maka nilai alasnya adalah 1,25, nilai tingginya adalah 6 dikali
pangkat ya, 10 pangkat minus 3 kali 10 pangkat 5 ya. Nah, hasilnya adalah 3,75. Ini 10 pangkat 2, berarti 375 Joule. Maka sekarang kita sudah bisa menghitung daya untuk 6 siklus. Daya sendiri adalah P, karena 6 harusnya PW per T, 6 siklus ya, kali 6 ya. Jadi kita dapat 6 dikali W-nya tadi 375 dibagi dengan T-nya 1. Maka hasil yang diperoleh adalah 2250 watt ya satuannya ya. Maka soal nomor 3 jawabannya adalah D ya, 2250 watt. Soal nomor 4, 2 mol gas ideal. 2 mol gas ideal menjalani proses isotermis T Kelvin sehingga tekanannya berkurang. Tekanannya P2 berkurang 75%. P1 dikurangi 0,75 dari P1 ya. Yang tersisa berarti 1/4 dari P1. Kemudian maka usaha yang dilakukan gas adalah, ya, perhatikan ini prosesnya adalah isotermis. Ya, isotermis dia punya usaha persamaannya nRT ln V2 dibagi V1 dengan P2 V2 sama dengan P1 V1. Maka nilai N-nya 2, RT ln V2 per V1 bisa kita rubah jadi P1 per P2. Perhatikan perbandingannya ini. Maka 2RT ln P1 per P2 berarti 4 ya. 4 sendiri itu senilai dengan 2 pangkat 2 ya. Jadi 2RT ln 2 pangkat 2, logaritma ke depan pangkatnya jadi 4RT ln 2. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 4. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Ya, suatu gas ideal monoatomik menjalani proses ABC. Nah, ada dua proses ya, ada dua proses. Yang dia tanya apa? Kalor yang diberikan proses tersebut adalah, sekarang kita perhatikan lagi, yang ini berarti sama ya, min 3, yang ini berarti 10 pangkat 5 ya, ke Pascal dengan ke meter kubik ya. Langkah yang pertama untuk mencari kalor, kita perlu usaha. Ya, usaha, karena prosesnya ini AB dan BC, maka W-nya atau W totalnya adalah apa? Dari A ke B ditambah dari B ke C. A ke B itu isohorik itu 0 ditambah B ke C. B ke C berarti apa? Pakai luas grafik juga boleh. Luas grafiknya berarti apa? Panjang kali lebar. Anggap ini panjangnya ini sebagai lebarnya. Panjangnya berarti 2,5, lebarnya 1, pangkatnya berarti 10 pangkat min 3, 10 pangkat 5. Maka hasilnya berapa ini? 250 Joule. Nah, ini untuk usahanya. Kemudian kita cari lagi apa? Perubahan energi dalam. Ya, perubahan energi dalam. Simbolnya adalah delta U, karena dia monoatomik berarti 3/2 NR delta T. Ya, dari A ke C berarti boleh dirubah 3/2. Ingat ya, bahwa kita punya persamaan PV sama dengan nRT. Maka ini boleh dirubah jadi PC VC dikurangi PA kali VA. Gitu ya. Sama dengan 3/2 ya, PC kali VC. Perhatikan PC kali VC adalah 3 kali 1 ya. Ya, 3 kali 1 kali 10 pangkat 2, PA kali VA berarti 5 kali 0,5 ya. 5 kali 0,5, 5 dikali 0,5 sama 10 pangkat 2. Sama dengan, berarti apa ini? 3/2, 300 dikurangi 250. 300 kurangi 250, 50 bagi 2, 25. Maka ini hasilnya 75 Joule. Nah, kesimpulannya sekarang kita sudah bisa mencari kalor. Kalor itu Q sama dengan delta U plus W. Delta U-nya kita peroleh 75 ditambah W-nya kita peroleh 250. Ya, 75 tambah 250 itu 325 Joule. Ini soal nomor 5.
Baik, kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6, lihat ini ada mesin Carnot bekerja di antara suhu, ada dua suhu ya. Yang tinggi itu T1 berarti 600 Kelvin. Kemudian yang rendah itu berarti 300 Kelvin ya. Kemudian menerima masukan kalor itu adalah Q1. Q1 itu 1000 Joule. Yang dia tanya apa? Usaha W ya. Maka kita cari dengan apa? Ingat ini bahwa ini usaha siklus Carnot. Ya, usaha siklus Carnot ya. Persamaannya adalah apa? W per Q1 boleh ditulis 1 dikurangi T2 per T1 ya. Maka W sama dengan, kita kasih kurung, 1 dikurangi T2 nya 300, T1 nya 600 dikali dengan Q1 1000 ya. Ini kalau disederhanakan apa? 1 2 ya, 1 dikurangi 2 setengah, 1000 dibagi setengah ya, atau setengah maaf dikali 1000 berarti hasilnya apa? 500 Joule. Maka jawaban soal ini adalah apa? C ya, 500 Joule. Yang tadi itu 325 Joule. Soal nomor 7 adalah suatu mesin Carnot mempunyai efisiensi 30%, dia punya efisiensi 30% itu 0,3 dengan temperatur reservoir suhu tinggi 750 Kelvin ya. Suhu tinggi itu T1 nilainya 750 Kelvin. Kemudian efisiensinya naik menjadi 50%. Nah, berarti ini efisiensi yang baru. Ya, efisiensi aksen 50% berarti 0,5 ya. Yang ditanya apa? Temperatur reservoir suhu tinggi yang sekarang T1 aksen. Nah, ini kita bisa pakai apa? Perbandingan ya, perbandingan efisiensi. Ya, perbandingan efisiensi. Persamaannya adalah 1 dikurangi efisiensi aksen dikali T1 aksen sama dengan 1 dikurangi efisiensi dikali T1 ya. 1 dikurangi efisiensi aksen, efisiensi aksennya 0,5 berarti ini 0,5 T1 aksen sama dengan 1 dikurangi 0,3 berarti ini 0,7 dikali 750 ya. Maka T1 aksen sama dengan sederhanakan aja nih, dicoret ya. Jadi kita bisa tulis 7 dikali 750 dibagi 5. 750 dibagi 5 hasilnya 150. Maka kalau dikali 7 adalah apa? 1050 Kelvin. Ya, maka jawabannya adalah yang A, 1050 Kelvin. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 8. Gelombang transversal merambat dari titik A ke titik B dengan cepat rambat 12 meter per second. Cepat rambat itu adalah V 12 meter per second pada frekuensi 4, F-nya adalah 4. Ya. Kemudian apa? Amplitudonya 5 cm, amplitudo itu adalah A 5 cm. Kemudian dia punya jarak L dari A ke B adalah 18 meter. Yang dia tanya berapa banyak gelombangnya. Baik, soal ini mudah ya. Jadi yang pertama kita cari dulu panjang gelombang. Ya, panjang gelombang. Panjang gelombang sendiri itu adalah V sama dengan lambda kali F. Ya, nilai V-nya kita dapat 12, lambda yang mau kita cari panjang gelombang, nilai F-nya 4, maka lambda harus bernilai berapa? 3 meter. Kan gitu ya? Nah, sekarang L-nya 18. Satu gelombang panjangnya 3. Maka kita bisa tulis apa? Banyaknya gelombang N itu sama dengan L dibagi lambda. Ya, L-nya 18, lambdanya 3, berarti bakalan terbentuk 6 gelombang. Ya, kita lanjutkan soal nomor 9. Soal nomor 9, sebuah gelombang transversal mempunyai periode 4 detik. Jika jarak dua buah titik yang berurutan berlawanan fase 4 cm, maka cepat rambat gelombang adalah baik. Dua titik yang berlawanan fase, yaitu nilainya sama dengan setengah lambda. Jadi kita bisa tulis setengah lambda sama dengan berapa? 4 cm.
maka kita peroleh nilai lambdanya 8 cm. Ya. Sekarang yang jadi pertanyaannya apa? Cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang sendiri V sama dengan lambda dibagi T. Di soal periodenya disebutkan berapa? 4 detik. Ya, lambdanya 8, periodenya adalah 4. 8 bagi 4 berarti apa? 2, satuannya cm per second. Baik. Soal berikutnya, soal nomor 10. Soal nomor 10, persamaan gelombang berjalan pada suatu tali memenuhi, ya, Y sama dengan, kita tulis ulang simpangannya ya, Y sama dengan 0,5 sin 0,5 pi baik, itu kita tulis ulang ya. Yang dia tanya adalah cepat rambat gelombang. Dari persamaan ini ya, kita peroleh yang ini adalah omega, sedangkan yang ke dalam adalah nilai apa? Kx ya. Maka cepat rambat gelombang yang dia minta adalah cepat rambat gelombang ya. Cepat rambat adalah V sama dengan omega dibagi K. Omeganya adalah 4 kali 0,5, tapi kita tulis 4 aja karena 0,5 pi nya kan habis ya, dibagi dengan K. K nya adalah 1 per pi ya. Kalau mau ditulis boleh ya, ini ada 0,5 pi, yang ini juga ada 0,5 pi, maka hasilnya adalah 4 pi. Pi sendiri adalah 3,14, maka hasil akhirnya adalah 4 dikali 3,14 ya, sama dengan berapa? 12,56. Satuannya berarti apa? Meter per second. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik, soal selanjutnya adalah soal nomor 11. Ya. Titik A adalah ujung seutas tali dan titik B berjarak 1 meter di kanan A. Pada saat A telah bergetar 1 kali, maka titik B mulai bergetar dengan frekuensi 2 Hz. 1 kali getaran. Berarti bentuk gelombangnya begini ya. Perhatikan itu. Maka nilainya kita bisa tulis, nilai lambdanya berarti 1 meter. Frekuensinya adalah F. F itu 2 ya. F-nya 2. Ya, pada saat T telah bergetar 1 detik, jarak titik C dari A adalah, ya, jarak titik C dari A adalah, jarak sendiri itu adalah S ya, jarak sendiri adalah S. S sama dengan apa? V dikali T, sedangkan V-nya kita peroleh dari lambda kali F ya, maka masukkan semua nilainya. Lambdanya 1, F-nya 2, T-nya 1, maka hasilnya 2 meter. Soal nomor 11. Baik, soal selanjutnya adalah soal nomor 12. Soal nomor 12, kita perhatikan persamaan gelombang Y sama dengan 2 sin. Dari situ ya, ini ada persamaannya. Y sama dengan 2 sin pi 4T plus X ya. Yang dia tanya maka panjang gelombang dan cepat rambatnya gitu ya. Panjang gelombang, sama kita cari dulu, mungkin panjang gelombang diperoleh dari nilai K ya. Panjang gelombang K sama dengan 2pi dibagi lambda. Lihat nilai K nya adalah pi, sama dengan 2pi per lambda. Jadi K itu yang ini kali sini ya, itu nilai K, yang ini nilai omega ya. Maka kita dapat nilai lambda sama dengan apa? 2 ya, 2 meter ya, satuannya 2 meter. Ini untuk panjang gelombang. Nah, sekarang kita diminta lagi untuk menghitung cepat rambat. Cepat rambat V ya, cepat rambat adalah V, apa persamaannya itu? V sama dengan omega dibagi K.
omeganya itu adalah 4pi, K-nya adalah pi, maka kita peroleh 4 meter per second. Nah, ini nilai untuk cepat rambatnya. Maka soal nomor 12 jawabannya 2 dan 4. Nah, E. Baik, soal selanjutnya soal nomor 13. Ya. Gelombang stasioner dapat terjadi karena superposisi gelombang datang dan ujung pantul pada ujung bebas. Ini gelombang stasioner untuk ujung bebas. Titik simpul yang ke-8 berjarak 0,3 meter. Simpul S ke-8, S8 0,3 meter. Ya, sedangkan F-nya itu 25. Baik, yang dia minta adalah maka cepat rambat gelombangnya adalah. Baik, sebelum itu kita cari dulu apa? Panjang gelombangnya. Ya, panjang gelombang Sn sama dengan 2n-1 dikali 1/4 lambda. Sn, S ke-8 ya, 0,3, 2 kali 8 16 kurangi 1, jadi ini 15/4 dikali lambda, maka lambda sama dengan 0,3 dikali 4 dibagi 15. Sederhanakan aja ini ya, kita dapat penyederhanaan 0,3 dengan 15, berarti 0,1 dengan 5 ya. Ya, maka hasilnya 2/25 ya. Baik, selanjutnya sekarang kita sudah bisa menghitung cepat rambat. Ya, cepat rambat. Apa persamaan cepat rambat? V sama dengan lambda kali F. Lambdanya 2/25 kali F. F-nya berapa? 25, maka hasilnya 2 meter per second. Soal nomor 12. Ya, kita jawab soal nomor 14. Seutas kawat bergetar menurut persamaan Y sama dengan bla bla bla. Ingat ya, yang ini adalah sin Kx, ini Y sama dengan 2A sin Kx. Ini apa? Persamaan ujung terikat. Ya, kita tuliskan di sini, ini persamaan ujung terikat. Maka nilai K-nya adalah pi/6. Nilai K-nya adalah pi/6 ya. K sama dengan 2pi per lambda. Ya, K-nya tadi kita dari soal pi/6 sama dengan 2pi per lambda, maka nilai lambda sama dengan 12 cm. Baik, kita sudah dapat nilai lambda. Kemudian yang dia minta apa? Jarak simpul ketiga adalah ya, persamaan simpul. Ya, simpul pada ujung terikat adalah apa? Sn sama dengan n-1 dikali setengah lambda. Ya, jadi kalau simpul ketiga berarti 3 dikurangi 1 dikali setengah kali 12. Hasilnya berapa? Ya, tetap 12 ya. 12 satuannya sentimeter. Baik, soal selanjutnya adalah soal nomor 15. Soal nomor 15, pada percobaan MELD, frekuensi Garputala yang digunakan adalah 80. Nilai F-nya 80. Panjang kawat yang menghasilkan gelombang L 1 meter, sedangkan masanya ini kita rubah ya, masanya jadi 0,1 kg. Jika pada kawat terbentuk dua gelombang dalam 1 meter, ya, 2 gelombang dalam 1 meter, kita bisa dapat nilai panjang gelombang. Ya, panjang gelombangnya berarti apa? 2 lambda sama dengan L, maka lambda sama dengan L dibagi 2, L-nya 1, ini jadi 0,5 meter. Kita dapat ya nilai panjang gelombang. Ya, kemudian apa? Yang dia tanya tegangan, ya, yang dia tanya tegangan. Baik. Persamaan kecepatan dalam hukum MELD adalah apa? V sama dengan F kali L dibagi M V kuadrat.
dengan nilai V kita juga dapat dari lambda kali F. Ya, nilai lambdanya adalah 0,5, F-nya dari soal itu 80, berarti ini 40 meter per second. Masih X ini jadi 40 kuadrat dikali massa ya, massanya kan 0,1 sama dengan F dikali L-nya tadi 1. Maka kita peroleh nilai F berarti 160 Newton. Ya, nah ini jawabannya berarti yang B, 160. Baik, soal selanjutnya adalah soal nomor 16. Soal nomor 16 kita perhatikan soalnya apa? Pada gambar merupakan gelombang bunyi yang terperangkap dalam sebuah pipa organa tertutup. Frekuensi bunyi yang akan terdengar jika kecepatan bunyi di udara 340. Ya, kita perhatikan ini untuk satu gelombang, ini untuk dua gelombang. Ya, berarti sini ada berapa gelombang? Ini satu, sedangkan yang ini 3/4 sisanya kan ya. Artinya ada berapa? 2, 3/4 lambda. Ya, 2, 3/4 itu nilainya sama dengan berapa? 11/4. Jadi kita bisa menghitung panjang gelombang dulu. Ya, panjang gelombangnya adalah apa? 11/4 lambda senilai dengan 1,1. Maka lambda berapa? Langsung ya, 0,4 meter. Oke. Dari sini baru kita bisa menentukan frekuensi F ya, V dibagi lambda. Nilai V-nya tadi 340 dibagi lambda, lambdanya 0,4 ya, 0,4. Berarti ini sama saja dengan 3400 dibagi dengan 4, hasilnya 820, berarti 50 Hz ya.